saya melihat realita itu lebih fiksi daripada fiksi. Maksudnya gimana, Mas? Realita itu lebih fantasi dari fantasi. Para sahabat Bentara, kita berjumpa lagi dalam podcast Bentara Budaya. Di sini kami menampilkan para seniman inspiratif dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka akan berbagi pengalaman tentang proses kreatifnya, mulai bagaimana memasuki dunia kesenian, mengatasi berbagai tantangan, berkarya dan mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Kita berharap apa yang ditampilkan di sini akan menjadi inspirasi untuk membangun kebudayaan Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol bersama seorang kartunis yang populer dengan sebutan Mice. Nama aslinya adalah Muhammad Misrat. Dia adalah seorang kartunis yang menampilkan karakter Mice dan selama beberapa tahun ini rutin menyapa di Harian Kompas pada edisi Minggu. Karakter Mice digambarkan sebagai seorang pemuda urban yang pintar-pintar bodoh. Pintar karena dia kritis, dia cerdas, dia penasaran, tetapi kadang-kadang konyol karena suka mengejutkan dengan perilaku-perilaku aneh ketika berusaha untuk memenuhi rasa penasarannya. Bagaimana sesungguhnya karakter Mice ini dibangun? Siapa sebetulnya sosok Muhammad Misrat di balik karakter Mice itu? Mari kita ngobrol dengan kartunisnya secara langsung, yaitu Mas Muhammad Misrat. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Ilham. Ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Bentara Budaya. Oke, terima kasih juga sudah diundang. Iya. Ini lagi mengerjakan apa sekarang, Mas? Mengerjakan komik aja terus. Rutin ya? Rutin. Iya. Dan salah satunya adalah yang terbit di Harian Kompas setiap hari Minggu. Ya. Bagaimana kalau kita langsung ngobrol tentang salah satu karya itu, Mas? Silahkan. Oke. Di sini saya membawa karya Mas Misrat. Ini dia. Ini digambarkan ada kartun berjudul Saat Ngutang. Digambarkan ada seorang yang meminjam dengan wajah memelas bahkan keluar air mata, dan sosoknya mirip Hello Kitty. Tetapi penampilan itu berubah ketika utang ditagih. Dia menjadi sosok yang berotot, beringas, seperti Hulk yang warna hijau ya. Nah, boleh ngobrol tentang ini. Bagaimana ceritanya kok bisa menemukan ide ini, Mas Misrat? Ini jujur ya. Ya. Ide itu aku angkat dari komen netizen. Oke. Jadi kalau di zaman ini ya, kalau kehabisan ide, aku nggak perlu observasi jauh keluar rumah, kemana. Iya. Kadang merambah ke komentar netizen aja sudah banyak. Bisa digambarkan dari situ. Jadi komentar netizen tuh kadang saya pikir lebih lucu dari Sri Mulat. Lebih lucu daripada komedi-komedi, artis-artis komedi ya, yang sudah terkenal tuh kadang komentar netizen tuh di luar nalar. Iya. Dan gambaran tadi memang real ya, Mas ya? Real. Nyata ya? Ya, jujur aja emang. Iya. Kan semua orang ya yang ditagih utang pasti begitu gitu. Aku juga bingung kenapa. Nah, kenapa memilih icon Hello Kitty dan kemudian Hulk? Ya kan Hello Kitty kan yang cute gitu ya. Iya. Yang menggemaskan gitu ya. Iya. Yang cute lah, lucu gitu. Kita kasihan kalau ngelihatnya gitu ya. Jadi saya ibaratkan tuh kalau orang mau ngutang tuh pasti
akan karakternya seperti Hello Kitty. Iya, iya. Memelas begitu, cute, lucu, jadi demen gitu loh. Iya. Jadi saya ibaratkan pengutang itu seperti itu ketika sedang meminjam. Tapi ketika ditagih, karakternya bisa berubah 180 derajat. Saya gambarkan apa ya? Apa karakter yang tapi masih dunia kartun kan, Hello Kitty kartun, ini Hulk juga kartun. Ya udah sambil Hulk aja lah gitu. Ya, yang dengan kartun itu harapannya Mas Misrat apa terhadap pembaca? Harapannya sih pasti nggak akan berubah. Orang yang ngutang itu lagi nggak akan merubah sikapnya, nggak sebenarnya. Nggak akan berubah. Dari zaman dulu lah, utang itu membahaya. Oke, tapi minimal membuat orang sadar dan tertawa. Amin, mudah-mudahan. Iya, iya. Nggak ada maksud saya menyindir yang utang sama saya belum bayar ya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ada satu karya lagi ini, Mas Misrat. Ini digambarkan ada tokoh Miche yang bertemu dengan dua orang yang bajunya hampir sama ya. Oke. Yang satu ternyata satpam, dikira polisi. Oke. Yang satu ternyata polisi dikira satpam. Karena seragamnya memang mirip ya, abu-abu kecoklatan. Nah, itu gimana kisahnya itu, Mas? Kan ada apa ya, kebijakan baru kan dari pemerintah. Jadi satpam ini diganti seragamnya. Yang biasanya putih sama biru kan. Tapi gimana biar ada kesan berkarisma mungkin ya, kesan ditakuti, lebih berwibawa. Akhirnya diusulkan gimana kalau satpam seragamnya diganti seperti polisi. Itu kan. Tetapi tapi kan mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Jadi ada citra polisi yang kurang baik. Ya, terakhir-terakhir ini. Udahlah, mohon maaf lah ya tetap ya. Jadi ketika ngelihat satpam itu kita udah takut gitu loh. Harusnya kan satpam itu melayani ya. Betul, betul. Ya kan? Ketika seragamnya diganti, waduh, polisi nih. jadi kesan bersahabatnya tuh hilang gitu. Kan jadi ada jok-jok tentang lebih ramah satpam BCA kayak gitu. Saya sebut nggak apa-apa lah ya. Jadi jadi kayak nggak terima gitu loh. Masyarakat kayak nggak terima kalau seragam satpam diubah seragamnya menjadi seperti polisi. Dan begitu juga kebalikannya kan saya gambar. Ya wibawa polisi juga akhirnya jadi turun juga, disangka satpam gitu. Jadi keunikannya di situ sih. Dengan menampilkan itu, Mas Miche ingin menggambarkan apa? Menggambarkan kalau masyarakat tuh nggak setuju sebenarnya. Kalau satpam ya kembali lagi lah dengan seragam yang dulu putih biru begitu. Karena ini ya kaget ya. Kaget. Dikira satpam polisi, dikira polisi satpam. Nah, kemudian ini ada yang menarik lagi, Mas. Ini adalah gambaran Mas Misrat tentang tren ya. Tren. Di dunia hobi terutama. Tahun 2000-an awal ada orang hobi ikan lohan. Ikan lohan. Yang batuknya jenong. Kemudian ada hobi antorium. Ini gambarannya gelombang cinta ya. Gelombang cinta itu. Kemudian ada hobi akik. Orang berbondong-bondong akik. Itu ya. Kemudian ada hobi janda bolong ya Mas ya? Janda bolong itu 2020. Nah, kemudian ada pertanyaan lalu apa lagi? Ya. Gitu. Nah, itu gimana ceritanya, Mas? Jadi ini ya. Silakan. Tren-tren begini kan jadi pertanyaan juga buat saya pribadi sih ya. Kok bisa boomingnya kok merata begitu loh, ya. Masif gitu. Waktu lohan semua seluruh Indonesia tuh lohan. Ketika 2014 seluruh Indonesia loh main batu akik. Ya kita ikutin lah tren-tren begitu. Jadi ada yang ngomong kalau ini gorengan begitu. Termasuk bisnis lah. Jadi ada bukan mafianya lah kita ngomong ya. Yang ujungnya dia emang udah nanam benih ini dulu banyak. Baru dipasarkan lewat media, diviralkan. Jadi orang mau nyari ini gitu. Jadi kayak apa ya? Bisnis monyet orang bilang ya. Spekulasi ya. Ya, monkey bisnis lah orang istilahnya bilang begitu. Dan alhamdulillah saya nggak pernah ngikutin tren-tren ini semua. ada fiksi kan tren sepeda. Itu kan kalau sepeda beda ya trennya ya karena pandemi ya kan. Itu organik lah.
Kalau ini kayak saya rasa nggak organik lah. Ini kan ada kejadian lucu. Ketika 2008 ini yang gelombang cinta ya. Gelombang cinta ya. Gelombang cinta ini sampai ada ditawar 40 juta dia nggak mau lepas. Dia nggak sadar kalau tren itu akan berakhir sebenarnya. Dia tuh masih berpikir, oh gimana 10 tahun ke depan, ini pasti akan lebih mahal lagi, bisa ratusan juta. Ternyata ketika cuma 5 tahun lah, itu trennya akan habis, ini nggak ada nilainya sama sekali. Dan nggak dijual 40 juta, akhirnya mati atau dicolong orang, udah. Tuh. Jadi ya saya mau bilang aja ya, mawas aja dengan tren-tren seperti ini gitu loh. Ya, itu aja. Jangan sampai tergila-gila ya. Jangan sampai tergila-gila. Pada akhirnya juga sebentar kok hilangnya. Sebentar hilang. Jadi kemungkinan tren-tren yang tidak organik gue bilang. Kemungkinan akan ada lagi ya Mas ya? Pasti. Tunggu aja. Iya. Kemudian ada lagi yang menarik Mas, ketika masa pandemi, Mas Misrat menggambarkan ini ya. Ada seorang ibu-ibu, dua orang ibu-ibu ya yang menggunakan masker, dan dengan menggunakan masker Mas Misrat mencatat bahwa gosip, rumor, berkurang itu. Gibah itu berkurang ya. Tetapi ternyata di tengah pandemi justru tempat gosip, rumor dan lain-lain itu berpindah ke media sosial, terutama lewat handphone, sehingga Mas Mice kemudian membuat masker untuk tangan. Ini kejadian nyata berarti ya Mas ya? Nyata banget. Udah nggak perlu dibahas lagi lah ini. Dari gambar sudah bercerita lah. Kenyataannya gimana Mas? Ya kenyataannya ya. Silakan. Ya memang banyak hikmah lah di pandemi itu banyak. Banyak juga kesusahan lah. Aku sih lebih banyak susahnya lah daripada hikmah yang kita dapat, jujur aja. Ya pasti orang akan gibah itu berkurang yang karena pakai masker ya. Berbicara dalam kereta aja diomelin satpam pasti kan. Ya kan, bermain handphone aja udah dimarahin. Jadi pasti orang nggak akan ketemu, bersosialisasi juga kagak. Jadi pasti gibah akan berkurang. Tapi ya peliharaannya pasti teriaknya di sosmed semua. Jadi hanya pindah tempat. Pindah tempat dan lebih pedas. Komentar di sosmed itu lebih pedas lagi daripada gibah ibu-ibu ini, lebih pedas ini. Tapi kenapa kok tiba-tiba muncul ide jari tangan dikasih masker Mas? Ya jadi emang tangannya itu yang harus dikasih masker. Bukan ininya Mas ya? Bukan otaknya ya? Bukan otak. Karena semua kan dari ini semua. Jari kita yang bekerja ketika ngetik. Nggak tahu ya, jari ini sinkron nggak sih sama kepala gitu loh. Ketika ngetik keluar apa adanya gitu kadang. Nggak habis pikir juga. Menarik. Jadi saya ibaratkan ya jari inilah yang dikasih masker lah, dikasih filter lah. Itu. Meskipun itu sesungguhnya juga utopia ya Mas ya? Nyaris tidak mungkin juga. Tidak mungkin juga. Jadi ini tidak mencegah Mas ya? Semoga lah. Hanya menyadarkan kayaknya ya. Nah, kemudian satu lagi nih Mas, karya menarik juga. Ini adalah tentang korupsi ya. Ada seorang copet yang digambarkan sudah tidak bisa apa-apa di BAP. Tertangkap lah ya, ditangkap. Dibawa ke kantor polisi. Kekerasan dan lain sebagainya, ciut nyalinya. Seperti habis masa depannya. Sementara ada seorang koruptor yang berbadan gemuk, menggunakan baju orange KPK, dia malah senyum-senyum di depan wartawan. No comment. Kontras sekali ya Mas ya? Kontras sekali. Ingin menggambarkan apa sebetulnya Mas Mice? Ya, ini kan saya menggambarkan perbedaan copet dan koruptor ya. Kalau copet atau maling ayam, maling jemuran gitu ya, atau copet atau rampok, itu mungkin karena bisa jadi ya, karena keterpaksaan lah dia berbuat seperti itu ya. Ya kan, karena kebutuhan ekonomi yang mepet, nggak ada lapangan pekerjaan, akhirnya ambil jalan pintas, dia nyolong gitu ya, nyopet. Ketika ketangkep, ya kan, di kantor polisi, di kantor RW, ada mesti punya rasa malu gitu loh. Menutup muka. Menutup muka ini rasa malu sebenarnya, dia malu sebenarnya. Tapi karena terpaksa dia melakukan itu. Nah, kalau koruptor kan beda. Kalau koruptor kan nggak ada, karena bukan keterpaksaan lah dia korupsi. Karena apa ya, yang dia nggak punya sudah ada semua. Karena faktor serakah aja sebenarnya, karena bukan tuntutan kebutuhan hidup,
dia korupsi itu. Iya. Karena keserakahan gitu loh. Iya. Jadi ketika ketangkap dia masih senyum-senyum gitu loh. Nggak tahu, mungkin dia merasa korupsi itu bukan sesuatu yang memalukan mungkin. Kalau tanggapan saya mungkin seperti itu. Jadi korupsi ini seperti budaya aja. Jadi mereka tidak malu lagi ketika tangkap. Mungkin dalam hatinya, bukan gua aja kok. Lu yang nangkap juga mungkin begitu. Mungkin ada pikiran begitu ya. Temen gue juga masih banyak yang begitu. Pejabat yang gua kenal juga masih begitu. Tapi mereka nggak apes aja. Mungkin gitu. Iya. Nah, dengan menampilkan gambar ini, apa yang diharapkan dari publik atau dari para pejabat gitu, Mas? Seorang copet itu mesti punya malu. Itu loh. Sementara koruptor yang bermila-mila itu nggak punya malu. Itu aja. Jadi ingin menggambarkan apa ya? Orang kecil itu masih punya malu. Iya. Apa ya? Kondisi yang absurd itu ya, Mas ya. Yang semestinya koruptor itu harusnya lebih malu. Lebih malu lagi. Karena dia menggarong uang rakyat yang banyak ya, Mas ya. Harusnya itu. Iya. Ya mungkin karena, mohon maaf lagi, hukum kita juga kurang baik. Ya kita tahulah. Koruptor itu, kalau di Cina itu kan, koruptor itu dihukum mati ya. Iya. Ya kan? Dipotong. Di Arab itu dipotong tangannya. Kalau di Cina itu dipotong palanya. Kalau di kita dipotong tahanannya, Mas. Biasanya 10 jadi 4 tahun. Tapi para pejabat tuh jangan-jangan tidak baca ini, Mas. Tidak melihat kartunya. Mas. Pasti melihat. Yakin lah, aku melihat lah. Tapi mungkin hanya senyum aja. Nggak mungkin lah dari kartun bisa merubah sikap orang. Nah, pertanyaannya itu. Kira-kira bisa nggak kartun itu bisa membantu mencegah? Mencegah mungkin. Mencegah mungkin. Kalau yang udah jadi nggak mungkin dirubah. Setidaknya nanti kalau ada anak muda yang baca, oh kalau koruptor seperti ini tuh, malu ya sebenarnya kalau jadi koruptor. Iya. Setidaknya mencegah lah gitu. Oh dikarikaturkan ya, nggak baik ya image-nya gitu. Mungkin kalau yang udah sekelas dia ini udah enggak. Udah biasa. Itu. Nah, Mas Misrat, tadi kan kita bicara tentang contoh-contoh karya ya. Mulai dari tren, korupsi, seragam satpam, kemudian utang, dan lain sebagainya. Itu kan peristiwa dengan topik yang bermacam-macam. Bagaimana Mas Mice bisa menangkap gejala-gejala yang menarik yang kemudian digambarkan dalam kartun itu? Gimana ceritanya? Kalau saya kan punya prinsip nggak mengambil cerita yang fiksi atau fantasi, saya hindari itulah. Karena saya melihat realita itu lebih fiksi daripada fiksi. Maksudnya gimana, Mas? Realita itu lebih fantasi dari fantasi. Jadi kehidupan sehari-hari itu sebenarnya lebih fiksi. Ya karena orang buat fiksi, cerita fiksi pasti berdasarkan dari realita kan semua ya. Berfantasi juga pasti berangkatnya dari realita. Sebenarnya kalau aku tinggal di Indonesia ini, realitanya itu sangat fiksi, sangat fantasi. Nggak mungkin ya seorang fiksioner ya, mungkin ya. Bisa membayangkan membuat cerita ada kakek-kakek yang memperkosa cucunya sendiri. Itu hanya di realita kan ada. Itu. Jadi saya mau berangkat bikin cerita ya udahlah, realita itu nggak akan habis lah kalau digambarkan atau diangkat. Itu. Jadi kalau imajinasi itu selalu tetap berangkatnya dari realita. Selalu berangkat dari realita. Menarik. Sementara realita itu nggak akan habis. Apalagi tinggal di Indonesia yang sangat dinamis ini, Mas. Sangat dinamis. Dan ketika Mas Mice mengangkat kembali mengangkat ulang dalam kemasan gambar-gambar seperti ini. Kemasan komedi ya. Kemasan komedi ya. Itu sebetulnya tujuannya apa, Mas? Saya mau ngasih tahu loh. Begini loh. Jadi kalau ibaratnya mungkin yang pernah sering baca Benny Mice ya Pak almarhum Imar Witular. Atau ada artis Dian Sastro juga sangat menggemari Benny Mice. Dia bilang Benny Mice ini adalah kompor dari suara masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu semua sadar dengan itu.
Tapi ketika diangkat lewat komik, jadi masyarakat jadi oh iya ya. Sebenarnya ngerasa juga sebenarnya. Jadi kita dibilang kompor aja gitu, mengangkat isu sosial, isu hari-hari kita angkat gitu loh. Kita angkat ke permukaan lah. Iya. Gitu. Sehingga masyarakat lebih ngeh. Lebih ngeh gitu. Dengan cara yang komedi lah, dengan menarik, cara yang satir mungkin. Dan itu jangan-jangan lebih mudah ditangkap, Mas. Iya, gitu. Daripada diceramahi, ya, baca teks yang panjang. Betul. Gitu ya. Oke. Tadi Mas Misrat sudah menyebut soal Benny Miche ya. Nanti kita akan bicara tentang itu di segmen berikutnya. Ya, terima kasih, Mas. Jadi awalnya aku mau meniru. Semua aku tiru. Gambar Mickey Mouse, aku gambar Mickey Mouse, Donald Bebek, semua Dojix, aku semua tiru. Aku gambar ulang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.